Pertama pembukaan, yang kedua perkenalan dari Ustaz sekaligus penyampaian materi, kemudian dilanjutkan dengan simulasi, kemudian tanya jawab dan penutup. Baik, mari sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan berkenaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga kita semua dalam berkah dan juga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadrinya wa ala kulli salihan ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu kami sampaikan profil Ustaz dari Bapak Nabi Muhammad pada pagi hari ini, yaitu nama Dr. Hasim Rosmoni Haji SPDI. Beliau adalah founder dan ketua kadernya Institut. Beliau juga sekaligus DKM Masjid Raya Pondok Indah. Pada kali ini beliau akan menyampaikan materi terkait dengan kepengurusan jenazah atau memuliakan jenazah. Kepada Ustadz Yusmono kami persilakan jika sudah siap. Belum siap. Tinggi banget ya. Des. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasulullah habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ittihad Cibubur Permai dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati para asatidzah, para hujaj, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan semuanya kita diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, tetap istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita mendapatkan akhir hidup yang husnul khatimah, dan kita mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan jannah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah SWT. Hari ini kita dapat bersilaturahim kembali di Masjid Al-Ittihad ini.
melanjutkan materi sebelumnya terkait dengan manajemen kematian yang sudah dibahas beberapa kali melalui kuliah subuh. Hari ini spesial kita lanjutkan terkait dengan manajemen pemuliaan jenazahnya. Nanti di akhir sesi kita akan insyaallah ada simulasinya bagaimana cara memandikan dan mengkafani jenazah. Shalawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah SWT, kami hadir bersama tim nanti menyusul KPJ Institute. Ini adalah lembaga kami di Masjid Raya Pondok Indah terkait dengan layanan pemuliaan jenazah sekaligus edukasi terkait dengan pelatihan pemuliaan jenazah. KPJ ini singkatan dari Komunitas Peduli Jenazah. Karena visi kami adalah membangun kesadaran akan pentingnya kematian, dan yang kedua adalah membangun kesadaran akan kepedulian kita terhadap jenazah. Ini kegiatan kami, salah satunya hari ini adalah pelatihan ini atau kuliah umum manajemen kematian. Kita hari ini sedang menyelenggarakan pelayanan pemulihan jenazah muslim. Satu di Petukangan Selatan, yang kedua di wilayah Kebayoran Lama. Karena kita ada kegiatan pelayanannya. Dan dari pelayanan ini Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah memiliki kendaraan, mobil-mobil jenazah. Ya, seperti ini mobilnya. Jadi kita ada 4 unit mobil jenazah yang sering juga digunakan di lingkungan Cibubur Permai ini. Ya, sudah berapa kali kita ngurus jenazah di lingkungan ini. Jadi kita punya konsep mobil yang ada ini Bapak Ibu, jangan sampai mangkrak. Mangkrak itu artinya nggak terpakai. Kadang ada kalanya tuh mobil jenazah, mobil ambulan geletak aja sebulan nggak dipanasin. Karena memang nggak ada yang mau mati duluan Pak, nggak ada yang daftar. Ke pengurus besok saya tanggal sekian mau pakai, nggak ada gitu. Sampai akhirnya 1 bulan karena warga lingkungan nggak ada yang meninggal, akhirnya yang nggak kepake gitu. Itu menurut saya bahasa saya itu mangkrak Pak. Kasihan. Kenapa kasihan? Itu yang sedekahan pahalanya kurang cepat ngalirnya Pak. Nah, maka kita punya konsep sedekah pemuliaan jenazah. Maka hari ini ada member, dia punya keluarga yang wafat, neneknya boleh pakai. Maka di sini atas namanya Masjid Al Ittihad, itu membernya. Yang pakai siapa? Ya jamaahnya yang mati duluan. Gitu. Dan itu sudah terjadi berapa kali Pak? Ya, lebih dari 5 kali, Masya Allah. Baik, hari ini kita akan bahas tentang ini, manajemen pemuliaan jenazah secara syariat Islam. Saya menyebutnya pemuliaan. Saya ambil dari bahasa Arab ikramul jenazah, memuliakan jenazah. Ya, di masyarakat di kampung kita ini istilahnya bukan ini, tapi apa? Pemula saran jenazah. Serem tuh Pak. Ya konotasinya nggak ada orang mau Pak. Tapi begitu diganti istilahnya pemuliaan jenazah, alhamdulillah rebutan Pak yang mandi jenazah gitu. Nah, kewajiban kita terhadap jenazah muslim itu di lingkungan kita ada 4 hal. Yang pertama memandikannya, kedua mengkafaninya, ketiga mensolatkannya, yang keempat adalah menguburkannya. Kewajiban ini disebut fardu kifayah, yaitu bagi saudara muslimin yang mengetahui kematian saudaranya maka wajib untuk mengurusnya, memandikannya. Yang mengetahui berarti kan yang tahu lingkungan sini gitu kan. Maka kewajiban fardu kifayah itu sebetulnya kewajiban lingkungan, bukan kewajiban orang jauh. Makanya tidak perlu sebetulnya nunggu keluarganya nanti jam 1 baru datang, masa dimandiinnya jam 1. Nah ini keliru menurut saya ya. Kewajibannya adalah kewajiban yang ada di lingkungan kita. Maka mengurus jenazah itu dalam konsep agama kita salah satunya adalah disegerakan ya. Berarti kalau menyegerakan yang mengurus ya di lingkungan, bukan nunggu keluarga yang jauh. Nanti kita akan bahas. Ya, ini fardu kifayah. Rasulullah perintahkan kepada sahabat ketika ada sahabat yang wafat, ya, mandikanlah dia, ihsiluhu.
Kalau nggak ada yang mandiin dosa semua. Maka fardu kifayah itu dihukumi sebagai kewajiban kolektif bersama. Bila mana sudah ada yang ngurus, maka gugur yang lain. Tapi kalau nggak ada yang ngurus, dosa semuanya. Inilah fardu kifayah. Nah, kadang kita nganggap fardu kifayah itu karena sudah gugur, ngapain sih repot-repot? Kan sudah ada yang ngurus. Nah, kalau kita punya pemikiran seperti ini, Pak, sebetulnya kita rugi besar. Wabil khusus buat si keluarga mayit. Keluarga duka itu kalau cuma jadi penonton, nganggapnya sudah ada yang ngurus, ini rugi besar banget, Pak. Satu, rugi ditinggal orang yang dicintai. Yang kedua, ada kemuliaan besar dia nggak tahu. Akhirnya nganggapnya sudah ada kok yang ngurus. Maka di sini kita perlu belajar. Prioritas di dalam memandikan jenazah ternyata keluarga si mayit, Pak. Ini sudah pernah saya sampaikan. Ini hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, liyalihi aqrabukum in kana ya'lamu fa illam yakun ya'lamu faman tarona indahu hadzan min wara'in wa amanatin. Hendaknya keluarga dekat si mayit yang mengurusnya. Karena bisa jadi dia akan bisa menutupi aib si mayit. Ya, kalau keluarganya pasti gitu. Tapi kalau sekiranya nggak ada yang ngerti dari keluarganya, maka boleh dipanggil orang lain yang memiliki ilmu, ya, mengurus jenazah, memiliki sifat wara dan amanah. Diharapkan dia pun bisa menjaga aib si mayit. Maka dari hadis ini, Bapak Ibu, ini motivasi kita supaya mau belajar terkait dengan pengurusan jenazah. Jangan anggap enteng, jangan anggap sudah ada yang ngurus, ya. Nah, jadi fardu kifayah itu sebetulnya lebih luas cakupannya. Tidak hanya urusan kematian, Pak. Ngurus masjid juga fardu kifayah, ngurus sekolah, rumah sakit, bahkan ngurus negara itu sama-sama fardu kifayah. Betul nggak, Pak? Jadi ustadz itu fardu ain apa fardu kifayah? Jadi pedagang fardu ain apa fardu kifayah? Jadi dokter, jadi insinyur, jadi pejabat, jadi presiden, itu sama fardu kifayah. Berarti apa bedanya dengan tugas amil jenazah? Kan sama. Tapi yang terjadi di masyarakat, hampir tidak ada orang yang mau jadi amil jenazah. Nunggu amilnya ganti. Yang ganti biasanya turunan. Udah kamu aja lanjutin. Ini terjadi di masyarakat. Ya, tapi urusan yang lain, Pak, dari kecil sudah dicita-citakan. Saya pengen jadi dokter, pengen jadi guru, pengen jadi presiden. Ada nggak yang bercita-cita nanti saya gede pengen jadi amil jenazah? Nggak ada. Ya, karena ini nggak menarik, Pak. Ngurus jenazah itu serem. Jangan-jangan nanti malam saya didatengin, kan gitu. Nah, akhirnya orang pada nggak mau mandi jenazah. Ya. Sudah serem yang namanya jadi amil, Pak. Tidak menarik memang, Pak. Ya, amil jenazah, Pak, Bu, kalau berangkat itu ya, Pak, tugas itu datang nggak dijemput, Pak, pulang nggak diantar, ya Mas? Sudah sedikit tapi masih di masjid, Pak, mau keluar. Nah, terus? Keluar mobil. Ya udah, nggak apa-apa, lanjutin aja. Iya. Ya. Saya terlalu mepet ke kanan. Terus? Nah, pintu garasi pas. Ya udah, nanti gampang. Ya. Ya udah, lanjut aja. Lanjut aja. Ya. Oh, ya udah, saya tutup pakai kelas dulu kan. Maksud ya. Yuk. Baik, mating ini yang mau jalan ke sini. Jadi inilah keberadaan seorang amil jenazah yang dari kecil tidak ada yang bercita-cita dan tidak diharapkan. Karena memang jadi amil itu ya berhadapan dengan sesuatu yang orang menganggapnya serem gitu kan. Maka di sini saya sangat prihatin Bapak Ibu terkait dengan urusan jenazah. Munculnya amil ternyata ya tadi karena terpaksa didaulat, ya kan? Ya munculnya begitu-gitu saja, Pak, ya. Sampai-sampai yang namanya amil jenazah itu nggak ada sekolahannya, Pak. Ya, nggak ada fakultas amil jenazah gitu. Tapi giliran dokter ada, ya kan, insinyur ada, yang lain ada gitu. Maka di sini kami dari Masjid Pondok Indah coba berusaha menyampaikan ke masyarakat kita loh ada ini sekolahannya, namanya KPJ
Institute. Baik, pengurusan jenazah karena kita muslim haruslah sesuai tuntunan syariat Islam. Ini kuncinya. Ya, jangan dicampur dengan budaya adat yang bertentangan dengan syariat. Ya gitu. Jadi kita harus bisa memilih mana yang syariat, mana yang bukan. Tentu mengurus jenazah itu kita pengen kondisi yang wafat ini husnul khotimah. Maka salah satu cara untuk mengantarkannya itu ngurusnya benar sesuai tuntunan syariat Islam. Jadi di sini kita wajib belajar Pak supaya bisa gitu kan. Nah, ini keutamaan di dalam mengurus jenazah ya. Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun wa man syahida hatta tudfana falahu qiratani. Qila wa mal qiratani qala mithlul jabalain al-azimain. Siapa yang menyaksikan jenazah hingga disolatkan maka ia mendapatkan 1 qirat, dan siapa yang menyaksikan jenazah hingga dikuburkan maka ia mendapatkan 2 qirat. Rasulullah SAW ditanya apa itu 2 qirat ya Rasul, beliau menjawab 2 qirat itu seperti 2 gunung yang sangat besar. Hadis muttafaqun alaih. Ini kemuliaannya, dan ini baru buat orang yang nyolatin sama nganterin. Pahalanya segede gunung Uhud. Ya, Gunung Uhud itu kalau di Madinah ya. Kalau di Purwokerto ya Gunung Slamet ya. Di Jawa Timur Gunung Semeru, kira-kira begitu. Nah, bagaimana dengan yang memandikan, mengkafani dan menguburkan? Nah, ini untuk memotivasi, memunculkan niatan kita Pak, supaya kita memiliki keberanian. Ternyata ngurus jenazah itu pahalanya dahsyat banget. Itu baru buat yang nganterin sama ikut nyolatin. Siapa orang pasti bisa ya, mudah. Nah, sekarang bagaimana yang memandikan? Rasulullah di sini bersabda, man ghassala majitan fakatama alaih ghafarallahu lahu arba'ina marratan. Rawahul Hakim. Siapa orang yang memandikan seorang mayit lalu ia merahasiakan aibnya, maka Allah mengampuni dosanya 40 kali. Ini pahalanya 40 macam dosa, bahkan dosa besar. Allah akan hapuskan manakala kita mau memandikan jenazah dengan syarat menjaga, merahasiakan aib si mayit. Nah, bagaimana dengan yang mengkafani mayit? Wa man kafanahu kasahullahu yaumal qiyamati min sundusi wa istabraqil jannah. Ini kemuliaannya. Siapa orang yang mengkafani mayit, Allah akan mengkafaninya dengan sutra halus dan bludru dari surga di hari kiamat nanti. Pakaian terbaik, min sundusin wa istabraqin, sutra Pak. Ya, tukang bungkus mayit diberikan pakaian nanti berupa kain sutra. Bagaimana dengan yang menggali kubur? Wa man hafara lahu fa ajannahu ajru alaihi ka ajri maskanin askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang menggali kubur untuknya, maka akan diberikan pahala baginya seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal hingga hari kiamat. Masya Allah ya. Ini kemuliaannya ya, ngasih rumah dikasih rumah, kira-kira begitu. Jadi pahalanya ternyata dahsyat. Bahkan di hadis yang lain, ini hadis penutupnya terkait dengan kemuliaan jenazah. Man ghassala mayitan fa'adda fihi al-amanata wa lam yusha 'alaihi ma yakunu minhu 'inda dzalika kharaja min dzunubihi ka yaumin waladat ummuhu. Siapa orang yang memandikan mayit, maka tunaikanlah amanahnya. Dan jangan dibeberkan apa yang terdapat dalam tubuh mayat saat itu. Pahalanya di sini, maka ia akan terbebas dari dosanya seperti hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ternyata betul apa sih kemuliaan mengurus jenazah? Ternyata dahsyat, ya. Jadi di sini 2 syarat ketika kita memandikan jenazah. 1, amanah. Salah satu amanah itu adalah benar cara-caranya sesuai tuntunan syariat Islam, Pak. Ya. Yang kedua, jangan dibeberkan apa yang terdapat dalam tubuh mayat saat itu. Jadi apapun yang kita lihat tidak boleh diberitakan. Bukan saja aibnya, apapun yang kita lihat tidak boleh diberitakan. Ya, melihat jenazah, seumpama matanya masih melotot. Ih, ini jenazah kok masih melotot baik. Ya, diceritakan ke orang, itu nggak boleh. Ya kan? Ini jenazah ternyata tubuhnya jadi besar. Nggak boleh itu. Apapun yang kita lihat tidak boleh diceritakan.
maka pahalanya sangat besar. Allah akan menghapuskan dosa kita seperti bayi baru lahir. Bayi baru lahir kalau meninggal dunia, Pak, pastinya dia akan masuk surga nantinya. Dan masuk surganya itu tanpa hisab, bahkan tanpa azab. Ya, nggak pakai mampir ke neraka. Ya, jadi ternyata di sini ada peluang untuk kita bisa mendapatkan pahala masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Apa kita tidak mau mendapatkannya? Ya, inilah yang memotivasi kami berani turun tangan ngurus jenazah, karena disediakan pahala yang luar biasa, dan pahalanya ini setara dengan pahala haji dan umroh yang mabrur. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi doa kita setiap hari yang kita minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, insyaallah kita akan dapatkan masuk surganya terpelihara dari siksa api neraka. Jadi kesimpulannya, di balik musibah besar ada kemuliaan besar. Betapa bahagianya ketika kita bisa memuliakan jenazah orang yang kita sayangi. Kira-kira begitu ya. Nah, ini ketentuannya. Pemandi dan memandikan jenazah harus sesama jenis kelamin, kecuali boleh pasangan yang memandikannya, atau anak usia di bawah 7 tahun. Boleh yang memandikan laki atau perempuan ya. Berdasarkan hadis ini, Rasulullah itu menginginkan bila mana istrinya wafat mendahului Nabi, Nabi katakan, madarraki laumiti qabli. Aisyah, kalau sekiranya engkau meninggal mendahuluiku, fakhosaltuki, aku yang akan memandikanmu, wakafantuki, dan aku yang akan mengkafanimu, summa sholatu alaiki, kemudian aku yang akan menyolatimu, wadafantuki, dan aku yang akan menguburkanmu. Ya, jadi ini apa? Penting untuk disampaikan ke masyarakat terkait dengan suami atau istri boleh memandikan jenazah. Karena di masyarakat ada anggapan katanya tidak boleh. Ya, ada yang bilang begitu kan? Jangan, nanti batal. Ada yang bilang begitu. Ya, gitu. Nah, hari ini kita belajar ya, jenazah itu tidak ada batal, Pak. Ya, mau disentuh siapapun tidak masalah, apalagi disentuh suami atau istri pasangannya. Jadi ketentuannya adalah boleh suami memandikan istrinya, istri dimandikan suaminya kalau salah satunya mendahulunya. Selain daripada pasangan, maka yang memandikan itu haruslah yang sejenis kelamin dengan si mayit. Artinya jenazah laki-laki haruslah dimandikan oleh kaum laki-laki. Berarti bapak tidak boleh dimandikan oleh putri bapak. Termasuk ibu tidak boleh dimandikan oleh putra ibu. Karena harus sejenis, apalagi orang lain. Ya, di sini Rasulullah ketika mendapati putrinya wafat, beliau meminta Ummu Atiyah yang memandikannya. Nabi hanya memberikan petunjuk, guide, membimbing, begini loh caranya. Kalau sudah selesai, panggil saya. Maka dipanggillah Rasul setelah pemandian selesai. Ya, ini terkait dengan aurat. Karena aurat itu harus dijaga kepada siapapun, kecuali boleh kepada pasangan. Maka Nabi ketika ditanya tentang aurat, tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu. Ya, kepada anak-anak kita saja tidak boleh, apalagi orang lain. Maka terkait dengan pemandian jenazah haruslah yang sejenis kelamin. Ya, ini ada seorang istri ikut memandikan, ya, suaminya, monggo dibolehkan. Yang lain keluarga intinya. Gitu. Segerakan mengurus jenazah itu dalam agama kita harus disegerakan, lebih cepat, lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Ya, wahai Ali, ada 3 hal yang tidak boleh diperlambat: menunaikan sholat bila telah tiba waktunya, menyelenggarakan jenazah, dan menikahkan gadis manakala dia telah memperoleh jodoh yang layak. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Nah, kita mengambil hadis tentang penyelenggaraan jenazah. Di hadis yang lain, Nabi jelaskan lagi, asra'u bil janazati, bersegeralah mengurus jenazah. Wa in taqu sholihatan
Karena bila jenazah itu dari orang soleh, fa khairun tuqaddimunaha, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Ya, jenazah orang baik-baik Pak disegerakan. Karena apa? Kita akan mempercepat kebaikan untuk si mayit. Ternyata begitu. Wa in yakusiwa zalika, ya. Dan jika tidak, berarti kalian telah menyingkirkan kejelekan dari pundak kalian. Wa in yakusi wa dzalika fasyarrun tad'unaha an riqabikum. Ya. Kalaupun bukan orang baik-baik, maka juga harus disegerakan karena menjadikan beban tanggung jawab kita cepat selesai. Kira-kira begitu. Jadi dua-duanya harus disegerakan. Kondisi mayit, ternyata Rasulullah menjelaskan, fa in kanat sholihatan, kalau sekiranya orang itu orang soleh, qalat, mayit itu berbicara, berkata, qaddimuni, segerakan aku. Jadi si mayit itu sebetulnya ngomong sama kita, Pak, buruan, cepetin, ya. Wa in kanat ghairu sholihatin, dan kalau bukan orang soleh, qalat, si mayit ini juga berkata, ya wailaha aina tadhhabuna biha, aduh celakanya, mau dibawa kemana jasad itu, ya. Jadi si mayit itu kalau bukan orang baik-baik Pak, dia itu teriaknya jangan, tar dulu, kalau bisa dilama-lamain. Ya, karena di depannya itu bisa jadi adalah siksaan. Ya, kalau orang baik adalah nikmat, ya, balasan yang terbaik dari Allah. Maka orang baik minta disegerakan. Tapi kalau orang jahat, nanti dulu. Bila perlu malah pengennya balik lagi gitu loh, jangan mati gitu. Nah, ternyata apa yang diteriakin sama si mayit ini didengar oleh seluruh makhluk illal insan, kecuali kita manusia, ya. Jadi kita tidak ada yang dengar Pak. Walau sami'ahu lasu'ik, kalau ada yang dengar bisa jadi pingsan kata Nabi. Saking seremnya Pak, ya. Jadi alhamdulillah Pak Bu, kita nggak ada satupun yang dengar, dibikin budek sama Allah, ya. Ya, tapi di sini kita ngambil kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Segerakan ngurus jenazah. Jangan ditunda-tunda. Kebanyakan nunda itu karena gara-gara nunggu keluarganya. Ya, maka di sini Nabi ketika ada sahabat yang wafat, ya, di sini hadisnya adalah riwayat tentang cerita tentang sahabat Thalhah ibnu Al-Bara, sakit dan meninggal dunia. Nabi sampaikan kepada yang hadir, segerakanlah memberikan perawatan padanya sampai dimakamkan. Sebab saja sesungguhnya tidak patut bagi mayatnya seorang muslim kalau ditahan di antara keluarganya. Maksudnya kalau dia mati siang, kuburkanlah siang hari. Begitu pula kalau meninggalnya malam, kuburkan pada malam hari. Kalau memungkinkan makamnya ada, ya. Tapi kalau di Jakarta ini kan agak repot. TPU itu nggak ada yang buka malam, ya, jam kerja semua. Ya akhirnya ditunda sampai besok, ya. Jadi kalau melihat hadis ini Bapak Ibu, ini sebuah guide petunjuk kepada kita ngurus jenazah itu nggak usah pakai nunggu keluarganya yang jauh. Karena kewajiban fardu kifayah ngurus jenazah itu kewajiban orang sini. Masa nunggu anaknya dari Kalimantan datangnya besok, dikuburnya besok, dimandiinnya besok. Pernah ada seperti itu? Ada Pak. Ini kejadian Pak kita Pak. Jadi ngurus jenazah itu disuruh nunggu anaknya. Berhubung dari Jawa Timur, ya sudah kita mandiin dulu. Jadi kita mandiin, kita kafanin, kita sholatin. Ternyata ditunggu 13 jam baru nyampe. Sampai di sini
keputusannya sama keluarga yang dari jauh itu, Pak, minta dibawa pulang ke Jawa Timur lagi, ke sana ke kampung halamannya. Ya akhirnya 13 jam lagi berarti. Berarti ini jenazah sudah 26 jam tertahan. Mampu lagi ceramah. 26 jam sampai di kampung halaman. Kita kalau perjalanan jauh itu SOP-nya pakai peti, Pak. Jadi kita pinjemin peti. Contoh hari ini, kita akan ngurus jenazah di wilayah Kebayoran Lama. Ternyata mau diantar ke Tasik. Kita siapin peti, Pak. Ya. Waktu itu kita belum pakai peti stainless, jadi masih pakai peti kayu. Sampai di sana peti kayunya itu dipinjemkan, bukan dibeli. Jadi kita mau bawa pulang lagi. Mau diganti dengan keranda di kampung itu. Maka disiapkanlah kerandanya. Begitu dibuka petinya, itu jenazah ternyata kerendam air separuh badannya. Mencair, Pak, tubuhnya, keluar cairan dari dalam tubuhnya. Sehingga baunya juga nggak ada yang kuat, termasuk anak kandung tadi yang ditunggu, Pak. Ya akhirnya saya perintahkan sama supir, kubur ada sama peti-petinya. Ya, udah darurat. Nah, ini kita bisa ambil pelajaran. Artinya apa, Pak? Kenapa jenazah itu harus disegerakan? Ya karena tubuh kita itu ketika sudah meninggal dunia, itu yang bekerja bakteri, yang bekerja virus, yang bekerja macam-macam yang ada di tubuh kita. Bangke, Pak. Maka percepatannya bisa jadi itu tadi, pembusukan. Jadi kalau jenazah itu ternyata waktu hidupnya banyak sakitnya, Pak, udah jangan tunda-tunda dah, nggak usah nunggu-nunggu anaknya. Itu parah nantinya, Pak. Contoh penyakit yang parah itu gula. Ya, tubuhnya rusak. Itu baunya aja udah kayak apa, Pak? Dimandiin kayak apa. Nah, kalau lama-lama tidak segera dimandikan, tidak segera dikubur, Pak, ini akan terjadi seperti ini. Ya, ya akhirnya anaknya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nah ini sebuah kasus contoh yang kami alami. Artinya, Bapak, Bu, segerakan diurus, nggak usah pakai nunggu anaknya hadir. Ini jam 10 itu jenazah sudah beres, Pak. Ini kejadian kedua. Habis zuhur disolatin. Ya lanjut aja, seharusnya dimakamin. Tapi ternyata ntar nunggu anaknya lagi. Ditunggu nggak datang-datang, asar nggak datang, maghrib nggak datang, isya nggak datang. Akhirnya berangkat aja lah ke Tanah Kusir. Diberangkatin itu sambil nunggu keluarganya nyampe juga ke Tanah Kusir. Sampai di Tanah Kusir, Pak, sampai jam 9 jenazah digelatakin. Karena nunggu anaknya datang. Nah, ini namanya kan nyiksa kita yang hidup, yang ngurus, Pak. Padahal fardu kifayah itu kewajiban siapa tadi? Yang hadir, yang ada di situ, bukan kewajiban yang jauh ditunggu-tunggu. Gitu. Nah, ini di dalam SOP mengurus jenazah, Pak. Kita butuh waktu ngurus jenazah itu antara 5 sampai 6 jam dari kematian seseorang. Seseorang dinyatakan mati betulan, mati beneran, Pak, bener-bener mati gitu. Itu menurut SOP kesehatan itu rumah sakit 2 jam setelah diketahui dari kematian. Contoh meninggal jam 6. Boleh dimandikan, boleh diurus kalau sudah lewat jam 8 gitu, Pak. Jadi tunggu dulu 2 jam untuk memastikan benar-benar meninggal. Maka biasanya di rumah sakit dibawa pulang setelah 2 jam. Kalau meninggalnya di rumah, ya diproses ke puskesmas, lapor biar keluar surat kematian. Nah, surat kematian ini adalah dasar awal kita ngurus jenazah, Pak. Kemarin waktu COVID, apalagi, Pak, ya harus itu dibuktikan surat kematian, COVID atau tidak, kan gitu kan di zaman COVID itu. Jadi ini SOP-nya, Pak. Jadi kalau belum keluar surat kematian,
ya jangan dulu dimandikan. Khawatirnya belum mati beneran. Ya, ada warga kita di sana Tanah Kusir itu jam 10 malam meninggal dunia. Karena member langsung telepon saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf malam-malam mengganggu. Siap Bu. Ada info warga kami meninggal. Siap. Laki perempuan? Laki. Mau sekarang dimandikan atau besok? Besok aja Ustadz, sekalian pemakamannya. Siap. Pagi-pagi kita sudah siapin tim mau berangkat. Ternyata ditelepon lagi. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Maaf Pak Ustadz, di-cancel aja. Ya, di-cancel katanya dia. Berarti batal. Ya kan? Saya bingung kenapa dibatalin, saya bilang begitu. Iya ini Ustadz bangun lagi. Jadi hidup lagi ternyata itu jam 6 loh, telepon lagi ke saya coba. Ya dari jam 10 sampai jam 6 kan berapa jam itu. Coba kalau dimandiinnya jam 10 langsung minta dimandiin Pak. Kan repot, besok bangun lagi atau pas lagi dimandikan bangun. Waduh, pasti kabur semua itu. Ini namanya mati suri Pak, ya. Dan mati benerannya setelah 3 bulan Pak. Hidup lagi 3 bulan tuh. Baru mati beneran. Jadi ini langkah awal ketika kita mengurus jenazah, diperlukan namanya surat kematian. Ya. Sambil menunggu surat kematian, itu ada namanya P3J Pak, pertolongan pertama pada jenazah. Ya gitu. Jadi ditolong dulu jenazahnya. Nanti ada materi. 2 jam kedua adalah prosesi dimandikan di kafani. Itu perlu waktu 2 jam lah. Berarti 4 jam. 2 jam ketiga sambil nunggu pemakaman digali selesai. Ya kalau sudah ya kita sholatin, kita anterin. Berarti diperlukan waktu antara 5-6 jam. Nah kalau nunggunya antara 5-6 jam nggak apa-apa. Tunggu tuh anaknya, tunggu keluarganya. Kira-kira seperti itu. Nah ini prosedur mengurus surat kematian kalau di rumah. Salam. Iya Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Toto dengan Pak Eko ya. Dengan Pak Eko nanti komunikasinya. Iya Pak Rudi dengan Pak Eko nanti komunikasinya. Maaf saya lagi ceramah ini. Oh gitu. Ya. Pak Ustadz nih. Bagi keluarga yang jauh, yang tidak bisa ditunggu karena kelamaan, ini ada tipsnya Bapak Ibu. Sholat jenazah di atas kuburnya. Berhubung jenazahnya sudah dikubur, datang besok tuh, datengin ke kuburnya ziarah, boleh tuh. Buat laki-laki sholat jenazah di atas kuburnya, ya buat laki-laki. Jadi ini ada kejadian di zaman Nabi itu, ada seorang wanita hitam yang tinggal di dalam masjid, ya biasa bersih-bersih masjid. Ya. Ternyata Rasulullah hari itu mencari-carinya karena sudah wafat. Rasulullah ternyata tidak dikasih tahu, gitu kan? Akhirnya Rasulullah minta, mana kuburannya? Tunjukkan padaku. Setelah dikasih tahu, maka Rasulullah kemudian mendatangin makamnya, sholat jenazah di atas kuburannya. Berarti ini bisa jadi tip buat keluarga yang jauh. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hari itu Bapak Ibu, ini kebetulan foto saya, yang saya sholatin adalah emak saya. Jadi saya lagi umroh bulan Ramadan 2017. Ibu saya wafat, saya lagi di Mekah.
Kalau nunggu saya berapa hari? 4 hari Pak baru pulang jadwalnya. Ya, karena kita sudah tahu tata cara ngurus jenazah ternyata harus disegerakan, ya saya bilang nggak usah nunggu saya, udah kubur saja. Maka begitu sampai di kampung saya di Purbalingga, saya ziarahin makam mak saya dan saya sholatkan jenazahnya di atas kuburan. Itu Pak. Jadi tip bagi keluarga yang jauh, boleh sholat jenazah di atas kuburannya. Nah ini 2 jam pertama kita berikan pertolongan. Jadi ngurus jenazah itu dimulainya dari sini Pak. Jangan biarkan jenazah tergeletak tanpa ada pertolongan pertama. Biasanya orang mati itu diketahui dari pandangan matanya. Dari mukanya seperti ini tampaknya Pak. Ya, ngorok keluar, matanya melotot. Gitu. Kedua telapak tangannya terpisah, udah lemes lunglai, termasuk kedua kakinya. Denyut nadi di pergelangan tangan. Sini sudah nggak ada lagi, di sini di leher nggak ada lagi, detak jantung pun sudah ada. Ya, itu langkah awal untuk mengetahui orang itu sudah meninggal. Ya, lebih pastinya lagi kita panggil dokter, kita panggil tim kesehatan. Setelah dicek, oh ternyata sudah meninggal, ya, sudah keluar surat kematian. Nah ini awal-awal ketika mengetahui ternyata ada orang meninggal, modelnya seperti tadi, matanya melotot. Maka di sini Rasulullah ketika mendapati Abu Salamah yang wafat, ternyata matanya terbelalak, terbuka, Rasulullah itu segera menutup kedua matanya. Maka ini disebut P3J, pertolongan pertama pada jenazah, di mana urat-urat masih bisa digerakkan, nggak kaku Pak. Ya. Tapi kalau nanti nutup matanya lewat dari 2 jam, 3 jam, 4 jam, lebih ke sono Pak. Apalagi meninggalnya sore, ya pagi-pagi baru ditutup matanya, ya sudah nggak mungkin Pak, bisa terlambat Pak. Maka ilmu ini penting kita ketahui supaya ketika mendapati jenazah yang modelnya seperti ini, kita nggak usah canggung, nggak usah takut. Waduh nanti gimana ya, nanti gimana ya? Ya udah tutup aja itu. Orang mati matanya terbelalak itu ternyata lumrah. Maka Rasulullah di sini menyampaikan kepada yang hadir, sesungguhnya bila ruh telah dicabut, maka pandangan matanya mengikutinya. Ya, bukan karena amal-amal perbuatannya dia dulu. Waduh, gara-gara melototin anak-anak di masjid tuh, ngurus masjid, gitu. Nggak ada kaitannya begitu. Ya. Jadi lumrah wajar kalau ada orang meninggal matanya melotot, mulutnya mangap karena ngorok. Nah, maka supaya nggak serem ketika dimandikan, gitu kan, terbuka, maka ditutup. Termasuk mulutnya ditutup. Kalau di rumah sakit itu biasanya dikasih iketan-iketan Pak. Ya, kalau di rumah mau diikat ya monggo. Ya, bagian matanya ditutup, mulutnya, rahangnya dikatukan. Ya. Ini ada doa ketika selesai menutup mata. Allahumma firli abi salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan seterusnya. Ya Allah ampuni dosa Abu Salamah ini. Nanti nama Abu Salamahnya diganti Pak. Ya namanya sumama siapa Pak? Pak Fulan. Ya Allah maghfirli Fulan. Gitu ya. Diganti namanya. Jadi Nabi ketika tahu seseorang itu baru meninggal, orang yang sudah meninggal Pak, yang diperlukan itu adalah ampunan Allah. Tapi dia sudah nggak bisa doa sendiri. Maka tugas kita yang mengurusnya mendoakannya. Ya, doanya Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Ya, karena itu yang kita hafal boleh. Ya. Kalau tahu namanya langsung sebut namanya. Allahumma firli si fulan. Gitu, Pak. Jadi ini tuntunan Rasul ketika baru pertama kali mengurus jenazah. Dan doa ini berlaku Pak
sepanjang prosesi pengurusan jenazah. Ya, sholat jenazah, doanya kan Allahumma maghfir lahu dan seterusnya. Gitu. Ya, nanti ada materinya itu. Ketika menguburkan juga sama. Maka ketika memandikan, mengkafani, ya ini doanya. Nah ini istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa saja dari hamba yang tertimpa suatu musibah lalu mengucapkan kalimat ini dan diikuti dengan sebuah doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khair minha, maka Allah akan memberinya ganjaran dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Ya. Ini istirja diikuti dengan doa. Ya, jadi ya, kita harus hafalin nih doanya nih Pak. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku ini dan pengganti yang lebih baik. Ya, dikala dapat musibah, khususnya musibah kematian. Maka rewardnya, penghargaannya Allah akan memberikan kepada mereka sebuah keberkahan, rahmat dan petunjuk. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada kalimat lain yang boleh juga diucapkan oleh keluarga duka. Apa yang diucapkan oleh hambaku ketika aku mengambil buah hatinya, orang yang dicintainya. Ternyata keluarga duka itu mengucapkan alhamdulillah. Baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah lantas berfirman, bangunkan kepada hambaku sebuah rumah di surga dengan nama Baitul Hamdi, istana pujian. Ya, ini ucapan lain Pak, selain inna lillah. Diawali dulu dengan apa? Alhamdulillah. Jadi besok Bapak kalau istrinya meninggal duluan, Bapak alhamdulillah. Itu tuntunannya Pak. Ya, tapi jangan kencang-kencang. Enggak boleh didengar orang lain. Nanti didengar orang lain dikiranya gitu. Silent saja Pak, silent gitu. Jadi ini penghargaannya lebih luas lagi. Nah, ini P3J berikutnya Bapak Ibu. Kendurkan urat-uratnya jika masih mungkin. Luruskan posisi tubuhnya termasuk kepala ya. Lepaskan pakaian dan segala yang menempel pada tubuhnya. Sedekapkan tangannya. Tutup seluruh tubuhnya dengan kain bersih. Lalu ditempatkan di tempat yang layak, taruh di dipan atau tempat tidur. Taburkan aroma wangi-wangian. Biasanya di kita ada kapur barus, kopi. Ya. Ini cara P3J-nya di awal seperti ini. Baru setelah itu panggil orang, ya kan, untuk mengurus jenazah. Hendaklah keluarga terdekat mengurus hutang si mayit manakala dia punya hutang. Allah, ini ibu telepon terus. Assalamualaikum. Iya Pak. Iya, saya lagi ceramah. Nah, kenapa? Ya sudah konfirmasi sama yang punya member, ditunggu aja ya. Menutup mayit ya. Jadi setelah digeletakkan di dipan itu, jangan dibiarkan dengan pakaiannya. Karena pakaian yang nempel itu sudah dilepas, maka tutup dengan kain yang menutup seluruh tubuhnya ya. Namanya kain batik kalau di kita, kira-kira gitu ya, kain batik, jarit lah kira-kira gitu. Sedekap mayit ya. Pada umumnya di kita ketika memproses jenazah itu tangannya disedekapkan seperti orang sholat, tangan kanannya di atas tangan kiri ya. Tapi ternyata sudah kaku Ustadz, udah nggak bisa lagi disedekapin. Posisi jenazah ternyata tangannya di samping badannya ya, maka boleh dibiarkan seperti itu, tidak harus disedekapin. Ya, nanti takutnya malah seperti kita
matahin tulangnya, ya gitu, motek-motek gitu, ya nggak boleh gitu ya. Jadi ini pilihan, sedekap boleh, diluruskan juga boleh ya dalam kondisi tertentu. Posisi mayit, apakah harus diarahkan ke arah kiblat? Karena di masyarakat banyak ketika ngurus jenazah dicari-cari mana kiblatnya nih, kan gitu ya. Nah, ketentuan ini sebetulnya tidak ada dalil yang kuat. Mau menghadap kemanapun tak masalah. Kasihan kalau diharuskan ngadep kiblat, sementara rumahnya sempit, nggak mungkin diarahin kiblat ternyata ngalangin pintu. Ya, maka boleh dalam kondisi apapun tidak masalah. Ya, baik saja kalau sekiranya dihadapin ke arah kiblat. Kalaupun tidak ya tidak masalah. Karena ketentuan menghadapkan jenazah ke arah kiblat itu nanti saat ditanam. Ketika di makam, di liang lahat, baru tubuhnya dimiringkan, ya, mengarah ke arah kiblat. Maka ketika dimandikan ya bebas ngadep kemana aja, dikafanin bebas, disolatin juga tidak ngadep kiblat, ya, yang nyolatin yang ngadep kiblat. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi jangan kemudian diatur-atur, ini harus nih begini. Pernah kejadian Pak, kita sama keluarga diatur, ini bak mandinya salah posisinya, belum ngiblat, kata keluarga si mayit. Ya akhirnya karena kita nggak mau berdebat, ya sudah kita arahkan ke arah yang diminta ke kiblat. Ternyata pembuangan airnya itu yang paling mudah itu keluarnya lewat rumah. Mau nggak ini kotorannya masuk ke rumah? Kata dia, ya jangan. Terus dia udah balikin lagi, kata dia. Jadi dia juga nggak kuat tuh dasarnya. Makanya ini pentingnya belajar Pak. Jadi kalau sudah belajar ke KPJ, insya Allah Pak nggak perlu ada perdebatan ngurus jenazah gitu. Ini kondisi-kondisi kita ketika ditimpa kematian. Musibah itu atas izin Allah. Maka kita harus berbaik sangka. Apapun yang Allah berikan itu adalah yang terbaik buat kita. Hendaklah tenang, jangan meratapi mayit. Ya, yang tidak diperbolehkan adalah meratapi. Bagaimana kalau menangis Ustadz? Sekedar menangis boleh, karena orang sedang sedih pasti nangis, gitu. Ya, orang sedih pasti nangis, gitu. Tapi ini kadang di masyarakat jangan kena air mata, nanti jenazahnya disiksa segala macam. Ya ini prank Pak. Ya, nggak ada masalah air mata kita itu, ya. Maka Rasulullah di sini menyampaikan nih, adakah engkau semua tidak mendengar sesungguhnya Allah itu tidak akan menyiksa sebab adanya air mata yang mengalir di mata. Jadi nggak ada masalah. Jadi, kalau kita sedang berduka meneteskan air mata itu lumrah. Yang nggak boleh itu kalau nangisnya berlebihan, ya guling-guling di lantai, dikekepin jenazahnya, kan gitu. Sekedar menangis boleh, ya. Kabarkan kematiannya, ini di 2 jam pertama selesai P3J, kita hubungin pihak-pihak terkait. Ya, kalau sudah jadi member KPJ, ya sudah hubungin saya, tim Masjid Raya Pondok Indah. Ya, datangin puskesmas untuk mengurus surat kematian, hubungin pihak pemakaman. Nah, untuk pihak pemakaman ini TPU pada umumnya Pak, mereka akan gali lubang kalau sudah ada surat kematian. Kalau belum menunjukkan surat kematian, nggak bakalan digali lubangnya. Makanya ini jadi prosedur dari awal sudah diurus. Hubungin masjid terdekat bila mana mau disolatkan di sana, gitu kan? Nah, ini tentang KPJ Kat dari Masjid Raya Pondok Indah. Kita punya program namanya Kartu Sedekah Pemulihan Jenazah, di mana seluruh rangkaian fardu kifayahnya akan kami urus. Mulai dimandikan dengan bak mandi dari kami, mengkafani dengan peralatan kain kafan 1 set dari kami, mensolati otomatis bareng-bareng. Imamnya siapa Ustadz? Ya imam masjid sini. Gitu. Jangan minta kita datang dari sini, dari sana untuk jadi imam. Gitu. Kita harganya. Mengantar ke pemakaman, ya dengan mobil jenazah. Ini sudah satu paket Pak. Untuk memiliki KPJ Kat ini Pak, cukup lewat WA, kirim KTP
penanggung jawab, dan bukti transfer infak. Nah, kita infaknya itu pakai iurannya, nggak ada bayar bulanan, nggak ada bayar tahunan, cukup sekali bayar seumur hidup. Jadi nggak perlu mikirin, aduh bulan depan saya udah terlambat bayar. Nah, itu kalau iuran kan begitu. Nah, untuk infak ini sekali di depan sebesar Rp1.750.000 plus infak pendaftarannya 250. Pemakaiannya terserah. Besok ternyata ada yang meninggal, sudah langsung bisa dipakai, Pak. Hari ini terdaftar, besok sudah on. Jadi nggak nunggu sebulan 2 bulan baru aktif, ya. Langsung aktif kayak pulsa gitu, kira-kira begitu, ya kan? Bisa langsung dipakai, ya. Buat siapa, Ustadz? Fleksibel. Pemanfaatannya adalah buat keluarga kita. Manakala ada yang meninggal duluan, udah pakai aja. Jadi yang di cover itu bukan pemilik kartu, ya. Tapi kalau pemilik kartu meninggal duluan, ya otomatis dia yang pakai duluan, kira gitu. Jadi ini KPJ Card menjadi solusi terbaik. Di mana kita pengen tadi mobil yang ada bisa bermanfaat, ya. Jadi pakai mobilnya gratis, Pak. Kalau jadi member, gitu. Maka kalau kita sudah jadi member, berarti kita bisa bersedekah pelayanan jenazah. Kita punya saudara nih, bapak tinggal di sini, ternyata punya keluarga tinggalnya di Jakarta Selatan, kakak kandung meninggal dunia, boleh pakai. Daripada bapak ngasih uang duka ke sana 5 juta, nggak langsung selesai masalah, harus nyari-nyari dulu tuh, ya kan? Jadi ini insya Allah memudahkan kita ketika mengurus jenazah karena sudah memiliki kartu member. Kalau belum jadi kartu, belum punya member, boleh nggak Ustadz kami manggil? Boleh, tapi harganya bukan infak member, infaknya non subsidi, 4,5 juta satu paket. Makanya ini, ringan di pengurus masjid, ringan di keluarga duka. Ya betul nggak Pak Said? Betul ini, Masya Allah. Warga sini ada yang meninggal, pakai. Nanti top upnya bisa dari masjid, dari bisa keluarga duka, kan murah jadinya. Ya ini apa? Salah satu terobosan kami di dalam mengurus jenazah. Ini masjidnya salah satunya di sini ada nggak? Masjid Al-Ittihad nomor berapa tuh? Kecil banget ya. Nomor 50, Masjid Al-Ittihad, Bukit Permai, Cibubur, Jakarta Timur. Nomor 50, terdaftar. Ini masjid-masjid yang sudah terdaftar jadi member. Karena kata masjid, ngapain punya mobil jenazah sendiri, gitu. Oh, ini sudah dapat mobilnya semua, gitu. Akhirnya banyak masjid yang terdaftar. Nah, sekarang kita mulai tahapan-tahapan di dalam pengurusan jenazah. Dari 4 kewajiban kita, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan, tahapan awalnya itu adalah menyiapkan dan menata kain kafan. Jadi tim itu datang bukan langsung memandikan jenazah, ya, tapi disiapkan dulu peralatan kain kafan. Nah, ini kain kafan. Kain kafan itu ketentuannya adalah yang paling utama warnanya putih. Sebagaimana pakaian ketika bapak-bapak ini, ya, itu pakaian yang terbaik. Ya, ini hadisnya. Pakailah yang putih dari pakaian kalian karena dia adalah pakaian kalian yang terbaik, dan pakailah dia sebagai kafan. Itu, Pak. Sunnah, ya. Yang kedua, berupa kain katun. Bahannya itu dari kain katun. Nah, salah satu keunggulan kain katun itu mudah disobek, sehingga kain kafan itu cepat rusak. Itu yang bagus. Yang ketiga, kain yang baru lebih utama daripada kain yang sudah dicuci. Jadi tidak perlu kain kafan itu dicuci terlebih dahulu. Ini ketentuannya di dalam mengurus jenazah. Kain kafan. Ternyata tinggalnya di pedalaman,
nggak punya kain kafan warna putih, nggak nyiapin. Kalau nyari kain kafan warna putih harus turun gunung ke pasar 2 hari. Boleh nggak kain kafannya warna lain selain putih? Boleh. Karena ini ketentuan sunnah, bukan wajib. Jadi ternyata ada kainnya warna hijau, boleh. Sarung juga boleh. Ya, kain jarit juga boleh. Gitu ya. Ketentuan kain kafan berikutnya. Kafan minimalis adalah pakaian yang menutupi semua badannya. Jadi kain kafan itu ternyata nggak ada lain selain cuma 1 lembar. Dan 1 lembar itu sudah menutupi seluruh tubuhnya. Itu sudah sah. Ya, sudah sah. Tapi yang sempurna, yang bagusnya kain kafan itu buat laki-laki adalah 3 lembar kain. Dan untuk wanita 5 lembar kain. Laki-laki 3 lembar itu sebagaimana yang Rasulullah gunakan. Ketika Rasulullah wafat, dikafani oleh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dikafani dalam 3 kain yamaniyah berwarna putih suhuliyah dari bahan katun. Tidak ada gamis baju di antara lembar kafan itu, tidak pula ada imamah surban. Beliau dimasukkan, dibungkus ke dalam semua kafan itu. Perhatikan, buat kafan laki-laki 3 lembar sama ukurannya. Panjangnya seberapa Ustadz? Panjangnya itu ditambahkan di atas kepala 2 jengkal. Nggak usah pakai meteran Pak, repot. Ya kita bukan tukang baju. Ya, ambil aja 2 jengkal di atas kepala dan 2 jengkal di bawah kaki. Ukurannya ketemu, ukur ke kain kafan, potong. Nah, nanti kita praktekin tuh. Cukup 3 lembar, selesai. Jadi tidak perlu laki-laki dibuatkan baju gamis, surban, celana, apalagi pakai daleman. Ya gitu. Jadi 3 lembar sudah cukup Pak. Ini untuk laki-laki. Sedangkan untuk wanita 5 lembar. Di sini Rasulullah memberikan guide kepada Ummu Atiyah ketika putrinya wafat. Pertama kali yang diberikan kepada kami ialah kain rok atau sarung bawahan, penutup bawahan, kain. Kemudian baju kurung, baju bagian pakaian atas, baju dilobangin tengahnya, potong jadi baju gamis. Kemudian kerudung, yang ketiga penutup kepala. Itu buat perempuan tuh, mulai dari rok, baju, sama kerudung. Berikutnya yang 2 lembar adalah kain yang menutup seluruh tubuh, selubung, alias bedong kalau bayi. Jadi buat perempuan 2 bedong, 2 selubung, tambah kerudung, baju, dan pakaian bawah, rok atau sarung. Maka buat laki dan perempuan biasanya kami bedakan ukurannya. Kain kafan laki-laki kira-kira 10 meter. Kain kafan perempuan kira-kira 12 meter. Kita buatkan tali pengikat 5 lembar. Kain kafan itu tidak berjahit, tidak bersaku, gitu kan. Maka dibuatkan tali buat ngiket-ngiket kain kafannya. Kapas besar, ya 1 gulung cukup, 2 gulung dalam kondisi tertentu. Buat apa itu kapas? Buat pelapis. Biasanya yang penting itu buat jadi pempes. Jadi di bagian bokongnya itu dikasih kapas dulu. Nanti di bagian atas tubuh si mayit pun kita tutup lagi dengan kapas-kapas. Ini teknis kami ketika menghindarin memandang aurat si mayit.
Itu kapas berfungsi nanti. Bubuk cendana dan kapur barus ini sunnah untuk ditaburkan di bagian tadi kapas, ya. Bila mana jenazahnya bau, ya, kalaupun bau tetap pakai wangi-wangian karena ada perintahnya, ya, tentang wangi-wangian untuk jenazah. Kemudian ada minyak wangi aroma yang bagus. Kenapa saya sebut aroma wangi yang bagus? Karena di masyarakat ngurus jenazah itu aromanya serem, Pak. Pakainya melati, nyong-nyong, ya segala macam gitu. Mau dicium aja, waduh bisa pingsan gitu kan. Aromanya khas banget. Ini yang membuat orang jadi menghindar. Sudah takut aromanya begitu. Nah, kita di KPJ Pak saya ganti. Aromanya rodoh, ya, atau kiswah Ka'bah. Sehingga ketika ngurus jenazah seperti orang lagi ihram. Baunya itu Mekah Madinah, Masya Allah. Kan enak Pak ngurus jenazah. Ini yang membuat kami jadi happy Pak ngurus jenazah. Karena pulang-pulang itu aromanya wanginya seperti orang pulang haji umroh. Ya, jadi keluarga kita juga enak aja gitu kan. Tapi kalau baunya apa tadi? Melati, nyong-nyong, waduh, mandi dulu sono, mandi. Nah, terus kemudian kita ada 2 kain batik sebagai alas. Nah, seperti ini nih, ini 2 kain batik. Biasanya di masyarakat itu alasnya pakai tikar pandan. Ya, benar ya? Tikar pandan, Pak. Ya, menurut kami tikar pandan itu serem, Pak. Ya. Jadi tampilannya jenazah itu ya gimana ya? Serem gitu, nggak enak dilihat gitu. Tapi kalau pakai kain batik dibungkusnya, Pak, tampilannya kayak orang tidur. Enak lihatnya, Pak. Tidak seserem yang kita bayangin, kira-kira begitu, Pak. Dan ini ternyata memudahkan kita ngurus jenazah. Banyak manfaatnya itu kain batik. Tapi kalau tikar, Pak, harus pakai tali dulu di bawahnya diikat. Itu tikar tuh agak ngerepotin, nambahin tenaga. Tapi kalau kain batik, Masya Allah. Ini aromanya, Pak, wangiannya. Nanti tim kita datang, insya Allah bawa seperti ini. Aromanya seperti ini nih, mesin nih, aromanya gaharu, kan enak. Ya. Ketika ada orang keluarga duka, bakar itu gaharu, enak Pak aromanya ruangannya. Ini penataan kain kafan. Kita ambil dulu talinya. Ukuran tali adalah selebar 2 jari. Sedang. Kalau 1 jari kekecilan, 3 jari kelebaran, 2 jari aja. Ambil itu 1 sisi kita sobek. Kalau kainnya bahannya katun, disobek 2 cm, yaitu terus 2 cm, Pak. Enak nyobeknya. Dalam 1 menit itu kelar, Pak. Nanti kita praktekin. Tapi kalau kainnya bukan katun, katakan polister ya, atau apa itu yang tebel gitu kan, ya dipotong aja susah, pakai gunting aja susah, pakai tangan nggak kuat, berat. Kadang sisa-sisa kainnya itu kalau keluar serabutnya itu kena jempol, kena tangan itu bisa sobek, Pak, saking kerasnya itu. Tapi kalau katun nggak ada itu, ya, benang-benang yang keluar, rapih, Pak. Nah, ini ketemu ukurannya, diukur dulu, ya, sepanjang tubuh si mayit ditambah berapa tadi? 2 jengkal atas, 2 jengkal bawah. Ketemu ukurannya, kita ukur ke kain kafan, sobek, potong, Laki-laki bikin berapa, Pak? 3 lembar. Perempuan bikin berapa, Bu? Laki-laki bikin 3 lembar, perempuan bikin 2. Kan selubung dulu. Ya, buat laki-laki seperti ini 3, perempuan berapa? 2. Hamparkan dulu kain batiknya 2 lembar sama tali yang sudah dipotong-potong. Nah, talinya ini cukup 5, Pak. Ambil tengah. Bukan 3, bukan 7. Kalau 7, Pak, satunya di sini nyekek. Ya. Saya hindarin itu. Jadi 5. Ya.
Posisi tali panjangkan, beratkan ke sebelah kanan tubuh si mayit. Karena nanti ikatannya berada di sisi kiri tubuh si mayit. Jadi talinya sudah disiapkan tuh. Satu di atas kepala, yang dua itu di antara tangan. Tangannya sedekap di atas sama di bawah. Kemudian yang ketiga adalah di bagian lutut. Ya gitu. Yang terakhir bagian bawah. Orang telepon nggak punya pulsa, saya yang suruh bayar. Masya Allah. Nah ini penempatannya. Satu kain dibentangkan ke sebelah kanan, bagian kepalanya, bagian kaki yang rapat ke bawah. Yang kedua, serongkan lagi ke sebelah kiri tubuh si mayit. Kanan kiri ya. Ini di sini posisinya Bapak. Kenapa nyala? Nah, ini masih numpuk. Kalau jenazahnya besar, maka ini bisa dilebarkan ke sini, ini dilebarkan ke sini. Sehingga nanti jadi lebih lebar. Ini teknis. Karena kalau ini ditumpuk jadi satu nggak bakalan muat karena ukurannya cuma 1 meteran. Kain kafan itu rata-rata 1 meteran. Ya, jarang yang 1,5, yang banyak malah 90 cm. Nah ini yang kedua. Yang ketiganya posisinya di tengah. Ini di tengah. Jadi 3 lembar penempatannya seperti ini. 1, 2, 3. Ada keluarga yang sudah menyiapkan kain ihram. Boleh dipakai kalau masih bagus. Biasanya saya pakai yang ketiganya ini. Yang ketiga saya pakaikan kain ihram. Gitu Pak. Bagian paha dan perut kasih kapas sebagai alas, pempes. Kemudian taburkan bubuk cendana sama kapur baru seperti ini. Taburkan di situ. Ya nggak usah pakai kembang. Ya, karena aroma kembang itu sudah diganti dengan aroma wangi-wangian. Maka kita semprotkan lagi aroma rodoh tadi di seluruh kain kafannya. Jadi wangi Pak. Nanti kalau sudah seperti ini, karena ini penyiapan sebelum dimandikan, maka kain kafannya dilipat. Kalau ruangannya sempit dan tidak ada ruangan lain, ngafanin di situ, jenazahnya di situ, gitu kan? Nah ini jenazah mau dimandikan, ini kain kafannya kita lipat-lipat dulu. Nanti kalau sudah dimandikan, ini dibuka lagi. Ini teknis kami Pak dalam menyusun kain kafan. Berikutnya untuk wanita 5 lembar. Kita lihat gambarnya. Kain batik 2 lembar, tali sama 5. Yang 2 lembar ini adalah selubung sama seperti laki-laki tadi 2 lembar. Yang ketiganya dibuatkan kerudung. Keempatnya baju dilobangin tengahnya, baju kurung. Yang kelima adalah pakaian bawah, rok. Ini buat wanita ya. Laki-laki gimana Ustadz? Ya jangan dibuatin begini Bang, ini buat wanita. Laki-laki pakai kerudung, pakai sorban segala macam. Ya Allah. Nah ini ya. Sama ya, kadang pakai seperti ini. Ini berikutnya tahapan kedua adalah dimandikan ya. Mungkin istirahat dulu ya Pak ya. Istirahat sebentar karena ini saya ada member lagi kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Mamat. Aku udah dapat, tapi Pak